Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Horas Majua, kembali lagi bersama dengan saya, volunteer dari Batakologi, Luna Siagian, dan seperti biasa pemateri kita, Bang Yuri Sagala. Kita kembali lagi hadir di diskusi Batakologi yang kali ini berbicara soal apa, Bang? Topeng. Topeng specifically topeng Batak nih. Ya, topeng yang dipakai di Batak. Ya. Oke. Sampai juga kita bicara Batakologi, ya kan? Iya juga ya. Benar lagi. Nah, aku nggak pernah dengar nih soal topeng Batak seumur-umur. Maksudnya sebagai motif, ya motif yang menunjukkan muka, mungkin di kain tenun, mungkin di dinding juga aku pernah melihat. Tapi kalau topeng sebagai sebuah penutup kepala, penutup muka, aku nggak pernah melihat. Itu asal usulnya bagaimana tuh, Bang? Ya, inilah mau kita bicarakan mengenai perkara topeng ya. Jadi kalau topeng ini biasanya diidentikan kepada penutup muka. Atau ya kepada penutup muka. Jadi kita awalnya dapat materi ini waktu itu saya membaca beberapa artikel di sini. Ada beberapa artikel yang dimuat dari sini, kumpulan artikel. Salah satunya ada judulnya di sini Batakse Masker Plastik. Ini artikelnya berbahasa Belanda. Ya, dan juga ada lagi saya dapat artikel suatu buku dari museum itu. Dari museum yang tadi tuliskan oleh Butak-Butak dan kawan-kawan tadi Batakse Masker Plastik ya oleh Tikelman, dan ada beberapa yang lain. Dua terakhir ini saya dapat ini belakangan ini. Jadi ini nggak begitu saya tonjolkan karena itu juga belakangan. Dari itu karena kan referensi berbahasa Belanda, saya mintalah bantuan kepada yang mulia mesin penerjemah untuk mengartikannya karena saya tak paham bahasa Belanda. Tadinya aku pikir, wah gila keren kali nih Abang Yuri ini menerjemahkan bahasa Belanda gitu kan sendiri. Tahu-taunya dibantu. Yang bantuan mulia mesin penerjemah agung. Ya, agung. Ya, jadi perkara topeng ini kan orang lebih mengidentikan kepada penutup muka atau kedok. Kedok ini maksudnya tiruan muka ya. Itulah kedok ya. Kedok ini bisa bentuknya wajah manusia atau wajah binatang dan digayakan entah macam-macam lah. Adalah bentuknya macam-macam ya. Jadi ada yang bersifat naturalis, ada juga berwujud di luar kenyataan. Jadi karena kita bicara Batak ini, jadi ada yang menyebutnya kalau di Simalungun, ada yang menyebutnya dia topeng. Ya. Ada kalau di Karo bilangnya topeng, kalau ini dari sebutnya oleh Justra. Ada lagi kalau itu ada menyebutnya topeng atau topeng itu dari Pandertuk. Jadi selain bermakna topeng mask ya, bisa juga berarti penari bertopeng. Iya. Bisa masuknya kepada situ. Jadi sebelumnya ada juga si iseng-iseng mencatat supaya nggak lari dulu ya kan. Ada iseng-iseng mencatat. Mana tadi ya? Ya. Jadi ada juga dikatakan oleh Warnek disebutkan topeng yang diikat pada festival pemakaman. Festival pemakaman. Ya, masken katanya. Masken demand by Toten forbindet. Artinya? Itu arti. Masken, topeng, Masken? atau yang diikat pada festival festival pemakaman. Oke. Jadi jadi kalau yang dari artikel tadi itu Batakse Masker Plastik itu lebih ditujukan bilangnya duden masker katanya. Duden masker. Masker kematian ya. Oh, kayak ada sih sebenarnya setahu aku ya, mungkin dulu medieval times, zaman dulu banget, itu ada namanya mourning mask yang memang dipakai untuk berkabung. Tapi kalau ini fungsinya untuk berkabung atau? Iya, bagian dari perkabungan juga begitu.
Ada juga menyatakan begitu. Nanti kita lihat bagaimana nanti ini berubah. Jadi apa namanya, dari yang sifatnya dia religius bukan jadi dan jadi ada bersifatnya dia religius, ada bersifat dia profan. Oh. Profan maksudnya hiburan ya. Oke. Ya, jadi deskripsi topeng di sini jadi saya tunjukkan. Jadi apa namanya, topeng itu topeng itu ada yang berbentuk macam manusia tadi saya sebutkan. Terus ada lagi dibilang kalau di Toba, kalau ada bentuk manusia, ada berbentuk burung, ada bentuk kuda. Kalau manusia dibilangnya di Toba bilangnya bohi-bohi. Padahal kalau di Toba itu seperti itu apa namanya, nggak ada kelihatan itu topeng. Saya pernah juga bertanya kepada itu salah seorang pelatih doktor, menyebutkan apakah ada topeng apakah Toba juga punya topeng, karena saya ingat kan kalau Karo Simalungun ada punya topeng itu yang tadi namanya topeng itu kan. Kalau Karo dibilangnya gundala itu. Saya coba tanya itu adakah di Simalungun adakah di Toba topeng? Beliau bilang nggak ada. Beliau bilang nggak ada. Yang ada itu di Simalungun. Dan juga beliau juga belum pernah melatihkan itu juga. Yang juga apa namanya? Pokoknya kalau dibilang di Toba itu tak ada yang topeng. Yang ada itu di Simalungun. Dibilang namanya topeng lah di Simalungun. Oke. Yang dibilang kemudian lagi kalau di apa namanya? Kalau di Karo ada namanya dibilang gundala. Ada bentuknya di gundala atau bilangnya tumbut. Kemudian lagi topeng burung ya. Topeng burung ada yang bentuk seperti onggang-onggang, si gurai-gurai atau si guda-gudi. Itu sebutannya. Onggang-onggang di Toba, si gurai-gurai di Simalungun, si guda-gudi di Toba. Si Karo, sorry. Ada bentuk kuda, kalau kuda ada bilang hoda-hoda, huda-huda, sama kuda-kuda. Ada yang menyebutnya begitu. Jadi bentuknya adalah, jadi ukuran topeng itu apa namanya, bilangnya panjang 33 cm dan lebar itu 24 cm. 24 cm itu dari telinga ke telinga. Oke. Kayaknya muka aku nggak 30 cm. Berarti maksudnya kalau aku memvisualisasikan ya, berarti secara dimensional dia memang menutup dari telinga ke telinga, tapi dia kalau atas bawahnya benar-benar gede. Ya. Jauh lebih daripada muka. Lebih daripada muka. Jadi ada dibuat dari bahan kayu, ada dilubangi secara silindris tadi lah, makanya bisa masuk ke paketnya gitu seperti yang aku bayangkan tadi. Oh, jadi dia bukan, kalau bayanganku topeng itu jadinya kayak penutup muka, tapi dia ada talinya. Kalau ini bukan. Jadi dia benar-benar silindris terus masuk gitu aja. Ada yang begitu juga, ada yang dia apa nanti dia tampak muka, yang tutup muka saja. Jadi ya gini. Oke. Itu juga ada yang membagikan di website budayaindonesia.org. Itu dia membagikan dia sebenarnya topeng yang sama, itu benda yang sama. Tapi dia postingnya 2 kali. Postingnya 2 kali dia. Tapi postingan pertama itu sisi muka, sisi depan ya. Sisi depan. Muka juga depan sih memang artinya. Ya. Jadi nggak salah. Sisi depan, satu postingan lagi sisi belakang. Ini juga kepada teman-teman nanti yang mensubmit ke website budayaindonesia.org, satu postingan itu kalian bisa mensubmit 2 foto ya untuk menyatakan, untuk kalian memberikan deskripsi satu postingan, satu hal yang sama. Kalian bisa memasukkan beberapa gambar ya. Untuk menunjukkan tampak, jadi supaya kita bisa mereka secara 3 dimensi gitu ya. Bisa tampak dari sini, bisa tampak sini, tampak sini. Iya. Itu. Supaya itu juga deskripsinya juga sama ya. Udah satu postingan itu masukkan aja bisa itu kan. Itu sudah cukup bisa lah menggambarkan itu ya. Ya. Oke. Terus kreasi topeng saat ini hanya dilekatkan di wajah tadi ya, yang budaya Indonesia. Jadi topeng wajah memiliki ekspresi yang khas menggambarkan lakon dan pemakai topeng tersebut. Jadi topeng ini bisa juga menggambarkan sesuatu. Jadi misalnya kalau topeng ini ada juga referensi yang menyebutkan dia menggabungkan seni musik, drama dan tarian. Menggabungkan di situ. Jadi ada lakon-lakon seperti itu, kayak ada kayak wayang gitu. Mungkin seperti itulah, ada berperan sebagai ini, sebagai itu. Nah, itulah kalau kalau yang jadi khasnya tentang topeng ini ya. Jadi di sini ada dikasih tahu dari buku tadi yang judulnya Topeng Batak yang diterbitkan dari museum tadi itu, diceritakan kalau dari Simalungun disebutkan
dari kematian putra tunggal raja. Hal ini menimbulkan kesedihan bagi kerajaan, terlebih bagi Puang Bolon, permaisuri raja. Pemberitaan ini membuat kekhawatiran bagi seluruh keluarga, rakyat dan rakyat negeri sampai ke pelosok. Bagi keluarga raja, usaha untuk menghibur raja lah sia-sia, sehingga timbul ide untuk mengadakan suatu pertunjukan dengan lakon yang lucu di hadapan raja, yaitu pertunjukan topeng. Jadi untuk hiburan raja lah ini. Jadi ya seperti hiburan untuk raja. Jadi jadi buatlah topeng itu. Ada juga lagi yang menggambarkan gitu. Jadi supaya karena ekspresi yang lucu itu, jadi ya raja jadi terhibur. Jadi raja merasa terhibur. Oke, kalau di Toba ini sepertinya mirip kan ini ya, kalau aku bacakan aja dulu ya. Seorang ibu yang kematian putra satu-satunya. Tadi Simalungun, ini yang Toba. Seorang ibu yang kematian putra satu-satunya yang sudah beranjak dewasa. Hal ini sangat menyedihkan sehingga ibunya meratapi kematian putranya. Jadi diratapi mayat putranya. Jadi sampai sampai dah lewat waktunya itu, saking sayangnya ini dia nggak mau anaknya dikuburkan. Jadi dijaga-jaga sampai bau gitu. Sampai kesel orang gitu kan. Orang pun sampai kesal gitu. Jadi sama tua-tua itu kasih tahu supaya dikuburkan. Sama tua-tua itu diingatkan supaya dia dikuburkan. Jadi karena nggak mau ya itulah. Jadi pas ibunya tidur kan patung itu dipeluknya, pas tidur digantinya lah patung itu, digantilah mayat itu dengan patung. Jadi setelah sadar dikatakan, jadi sudah sadar itu dibilangnya sudah sembuh putranya. Jadi dikabarkan lah itu putra itu sudah sembuh, tapi dia lemah. Namanya juga ya lemah. Iya, ya patung lah. Lemah maksudnya akibat lemah di bahasa Batak itu gale. Ada yang bilangnya jadi ini bilang kata si gale-gale katanya gitu. Ada yang bilang begitu. Jadi bilangnya seperti itu karena jadi gale. Karena jadi dia lemah lah gitu. Jadi dikabar itulah kisah yang beredar yang di salah satu versi dari Toba. Tentunya juga ada versi-versi yang lain. Jadi saya tunjukkan dua saja dulu ini. Kalau selengkap nanti bisa dibaca dari dari butar-butar gitu ya. Dari butar-butar. Jadi itulah mengenai ini. Kemudian inilah ada beberapa topeng di sini. Duden masker. Duden masker. Jadi ada namanya dibuat satu yang gambar ini adalah topeng dengan tangan ini. Topeng dengan tangan. Tangannya jadi juga bagian dari kostum. Benar. Jadi seperangkat dia dengan kostum. Seperangkat. Jadi ada semacam sarung tangannya. Jadi itu dipakai untuk tarik menari juga itu kan. Jadi ada pertunjukan. Jadi sebuah kostum yang kemudian dipakai untuk menari juga ya. Saya pakai dia sepertinya jadi bisa sepakai gitu. Sepakai terus ada lagi yang tengah ini ada topeng dari Dolok Silo. Ada topeng dari Dolok Silo. Yang yang satu ini untuk yang ini yang man, satu lagi Fro perempuan. Man laki-laki. Ya, enggak bahasa Belanda ini. Belanda. Fro. F-R-O-U-E. Itu juga dari situ kan ada istilah Bibel Fro. Bibel Fro artinya ibu Alkitab, ibu Bibel ya. Dari situ juga datang istilah itu. Terus lagi yang kanan ini adalah dibilang yang tadi itu kalau dibilang topeng Batak. Dari Toba ya, topeng Toba ya. Jadi, Toba. Sebentar agak menyala. Jadi sebenarnya Batak Toba itu punya topeng Batak juga ya? Punya variannya sendiri? Mungkin, tapi kabur juga. Jadi ini jadi sejauh yang Abang lihat dalam penelitian Abang, pencarian, riset, apakah ini satu-satunya sumber yang menunjukkan dan mengilustrasikan topeng Batak Toba? Kalau bilang satu-satunya tuh dia menyebut begitu kan, tapi kalau dia dari dari tulisan dari orang-orang Belanda itu aku nggak ketemu sih yang dibilangnya topeng yang dari Toba, nggak ketemu. Nggak ketemu itu. Tapi yang disebutnya malah dibilangnya Simalungun Karo, itu bilangnya. Yang sering disebut gitu ya? Ya, ini kan saya tunjukkan yang ada di sini dia dari artikel judulnya, dari artikel yang judulnya apa tadi?
Batak semasker plastik. Itu ditujukan beberapa yang dari Simalungun. Ini tadi kan saya tampilkan di sini. Saya tunjukkan di sini yang di layar ini adalah topeng dari Dolok Silo ya. Ada dibilang dari ini dia topeng Dolok Silo. Ada dia apa namanya ini? Ada lagi sini apa? Topeng dari Silima Kota. Ada topeng dari Purba. Di sini ada gambarnya. Ada pokoknya ini dari daerah Simalungun ini. Dulu masker Van Raya. Di Raya. Jadi bahkan dari satu daerah pun, dari Simalungun pun dia nggak cuma satu varian aja ya? Iya. Ada berbagai varian. Benar. Tergantung huta, tergantung orang yang bikin, tergantung acara. Ya, sepertinya ini tergantung apa ya. Kita tunjukkan beberapa tempatnya. Jadi juga mungkin tergantung lokasi ya? Lokasi. Okay. Ini lagi ada bentuk yang lain nih, bentuk huda-huda, topeng apa nih? Huda-huda ya. Huda-huda kayak seperti apa ya, burung ya kelihatannya. Huda-huda. Jadi itulah beberapa tunjukkan apakah di YouTube ini ada. Ini juga ada, nanti saya tampilkan sedikit nanti tentang salah satu bentuknya di YouTube yang ada pertunjukan yang pakai kostum atau topeng ya. Nanti saya tunjukkan. Ya. Jadi kalau disebutkan oleh Tickelman disebutkan bahwa topeng ini dibuat oleh seorang guru atau ahli spiritual. Tapi kita coba pikirkan guru ini ya memang dia seorang bisu lah dia itu, orang bisu, orang ahli, orang bijaksana. Tapi kalau sekali orang pikirkan sekarang kan guru itu yang ngajar ya kan? Iya. Tapi kalau kita pikir nih guru ini bukan ngajar, ada lagi lebih dari yang lebihnya lagi, plusnya lagi. Kita kalau bilang guru dulu itu, dia itu juga selain ngajar, dia itu bisa dibilang dia filosofer ya, mungkin begitu, filosofer atau mungkin datu juga ya, seorang filosofer, filsuf ya. Jadi guru itu jika dia bukan seorang pemahat yang mahir, jadi ada teman yang jadi dia bantu nanti. Ada aturannya buat patung ini. Oke, jadi bisa aku bilang nggak kalau pembuatan patung itu pembuatannya sendiri merupakan bagian dari sebuah serangkaian ritual gitu, bahwa karena ada ketentuan-ketentuan khususnya juga. Benar. Oke. Karena ada juga ritual khususnya, bahkan ditunjukkan siapa yang boleh membuat patung itu, dikatakan ini yang belum memiliki cucu jangan. Kenapa? Bisa bala, terkena bala. Oke. Harus yang sudah ada cucunya. Oke. Jadi ada set kepercayaan tersendiri ya, bahkan untuk permasalahan pembuatan topengnya. Ya, bahkan kalau aku ada juga catat lagi dibilangkan dikatakan bahwa orang yang tadi bilang lagi yang sudah saung matua katanya gitu. Saung matua orang yang telah bercicit atau paling tidak bercucu. Itu dipakai tentang membuatnya. Oke. Yang boleh membuat patung ini, yang membuat topeng ini. Jadi ada seperti tadi disampaikan ada ritual-ritual khusus, bahkan dibikin di hutan. Ya, dibikin di hutan ada supaya katanya menambah aura magis katanya gitu. Ada bilang bahkan lokasinya pun juga. Mungkin kalau aku berpikir ya kalau di hutan gak ada yang ganggu dia kan. Aku juga mikirnya gitu. Begitu. Ya kalau di hutan gak ada yang ganggu, mungkin lebih tenang ya kan. Iya, lebih fokus. Macam orang sekarang lah, ada juga anak-anak mahasiswa sekarang kalau dia ngerjain tugas lebih senang dia ngerjakan jam 1 pagi. Iya sih, benar sih. Karena situ menurut dia ilham. Situ dapat pagbinotoan. Mungkin saya pikir begitu juga, kenapa harus di hutan, bukan di hutan, bukan di kampung, mungkin supaya dia lebih senyap, lebih fokus. Lebih fokus. Kan. Mungkin saat itu saya pikir ya, kenapa harus dibuat di hutan. Jadi pemakaian topeng ini jadi seperti saya tunjukkan sarana ritual. Jadi menyampaikan pemujaan dengan masuk mendapatkan perlindungan terhadap segala mara bahaya. Ada dibuatnya untuk memanggil hujan ya. Meminta hujan. Ada lagi untuk kesuburan tanah, meminta anak. Upacara keagamaan, upacara kematian tadi banyak itu. Oh, jadi dia itu merupakan komponen dari bukan cuma upacara kematian, tapi juga banyak upacara-upacara lainnya atau banyak ritual-ritual
lainnya. Ya, upacara lain juga dipakai untuk upacara juga itu. Tapi paling lazim digunakan di upacara kematian. Kalau ya catatan yang sumber-sumber dibaca bilang itu di kematian pakainya tuh. Oke. Dipakai dia di kematian. Mhm. Kalau sekarang kan udah bukan untuk itu lagi. Seperti tadi kan udah untuk hiburan lah dibikin orang. Seperti tadi kan saya tunjukkan Yang seperti tadi ditunjukkan tadi ada dia ditunjukkan dia ada cara memulai tanam. Ada dia cara memulai tanam itu dipakai ada di karo itu untuk topeng gundala. Namanya cara nimpa bunga benih. Itu memulai tanam. Ada lagi dipakai dia ada lagi pernah ditampilkan di acara gereja. Itu pernah ada nanti dibantu oleh editor kita yang menampilkan, ada juga dia menampilkan di acara gereja. Ada lagi di ada juga nanti dibuatnya macam-macam lah. Itu juga tadi saya sebutkan ada di toba namanya Mosak Hoda-Hoda. Mosak hoda-hoda. Ya, Mosak. Jadi bilang ini saya tanya itu pengacak toto itu menyebutkan bahwa topeng di toba itu dia menyebutkan di situ. Dibilangnya ada Mosak Hoda-Hoda. Dibilangnya mosak untuk menyambut tamu. Jadi ini sebenarnya dibilang itu dari artikel yang ditulis oleh kawan Pandiangan. Nah, dari kawan Pandiangan menyebutkan ini memang sudah hampir punah kata dia. Menurut dia hampir punah. Jadi dipakai ini mosak hoda-hoda untuk menyambut itu. Jadi itulah gitu dicoba lagi dihidupkan kembali ini. Oke. Tentang mosak hoda-hoda ini ya. Jadi ditanyakan itu kan karena Inang ini kutanya apakah Inang pernah melatihkan juga? Belum pernah dilatih itu. Karena apa? Karena juga ada syaratnya yang itu harus laki-laki karena dia susah mencari murid laki-laki. Oke. Makanya Inang itu belum pernah melatihkannya. Karena memang pembuatan dan pemakaiannya pun spesifik. Ada individu-individu yang harus memenuhi beberapa karakteristik tertentu ya. Iya. Jadi itulah mungkin pembicaraan mengenai perkara topeng ya. Mungkin ada tanggapan. Tanggapan dari aku pertama seperti biasa. Abang dapat idenya dari mana? Dapat ide apa? Dapat ilham, dapat wangsit untuk bikin topik ini gitu. Karena kalau misalnya kita bicara tortor kan itu kita udah pernah bicara tortor kan. Tortor itu kan sesuatu yang lazim ya, sangat lazim dilihat di kehidupan kontemporer Batak. Jadi untuk menulis tentang tortor atau riset tentang tortor, oh iya, pengen bicara nih soal tortor. Tapi sesuatu yang jarang terlihat sebelumnya. Abang udah pernah dengar nggak soal topeng Batak? Sebelum ketemu artikel yang master plastik gitu. Pernah waktu itu ada orang bagi-bagi video di YouTube kan. Ada itu satu itu gundala. Berarti kan gundala itu kan pertunjukan topeng itu. Pertunjukan topengnya Karo. Pernah lihat aja gitu ada nyanyian apa gitu. Itu pernah lihat. Makanya coba pas pula kan dapat bacaan ini ada Batak semasker plastik. Ada masker plastik ya tadi sebut aku. Ada Batak seplastik. Ada lagi atau sini saja artikel sini ada lagi artikel ini susah sekali bacanya dari Delorme. Batak semasker in the house Volkan kundiga versamling. Itulah. Itulah. Ya itu beberapa dapat itu ya cobalah membahas. Jadi istilahnya kan juga melalui interaksi ini juga kan siapa tahu ada teman-teman yang mengetahui ya. Jadi kan tadi kita bicarakan nanti di istilah ini tadi kan ada saya sebut tadi mosak hoda-hoda. Mosak hoda-hoda itu kan sebagian badannya itu yang sebagian ini dari pinggul dari baut ke bawah. Itu aja dibuat seperti mengukur tapi nggak tutup kepala kan? Itu kostum hitungannya atau masker? Itu makanya. Masker topeng. Itulah. Makanya kan dalam pengertian ini topeng ini seperti apa? Apakah kalau ada juga topeng yang
topeng memang suruh badan kayak Kayak ondel-ondel. barongsai gitu kan. Barongsai atau ondel-ondel gitu kan. Ondel-ondel. Nampak itu badannya mukanya ketutup kan? Iya. Nah, itu kan muka. Jadi kan kalau dia hoda-hoda dia diperagakan seperti orang menunggang kuda gitu. Kayak apa sih? Ada kan juga kan dari daerah lain Ah, yang kayak menunggang kuda gitu. Ada Betawi apa ya? Lupa aku. yang menunggang kuda. Kayak dia pakai baju Ah, yang ada juga ada kudanya kayak ditempel gitu. Tapi bedanya dia bukan 3 dimensi ya, tapi dia lebih seperti si sahlai gitulah, pokoknya 2 dimensi. yang kuda ya. Heeh. Oh, lu kuda lumping. Kuda lumping, iya benar. lumping, ya. Benar. Ya kan Betawi kan? Gak tahu dari mana. Ya. Tapi gak tahu pada di Betawi ya. Kayaknya. Ya, gitu lah. Kayaknya. Nanti kita cari lah. Nanti kita cari. Bang Yuri itu kalau misalnya ada Batak, wah jangan ditanya lagi. Tapi Jangan ditanya masih karena kita bertanya. jangan ditanya. Soalnya yang ditanya juga masih bingung. Yang ditanya masih bertanya ini. Ya. Jadi apa namanya? Jadi kan kalau dari saya sebut tadi Mosa Oda yang tadi hoda-hoda itu, apakah itu juga bagian topeng? Karena kan beberapa rujukan itu lebih merujuk kepada topeng itu di muka dibikin. Iya, Atau sekalian berarti itu muka ya, kepala ya maksudnya. Iya, Semua ya. Apa topeng ini sebenarnya gimana sih? Dan pengertian Batak. Jadi itu yang agak janggal juga karena dibilang itu kan bagian topeng atau apalah sebenarnya. Mosa Oda ini apakah ini aksesorisnya bisa dibilang topeng juga? Iya, Nah, itu mungkin supaya video ini nanti beredar supaya juga ada nanti interaksi dari teman-teman yang mengetahui perihal ini. Dan juga kan beberapa referensi yang kami dapat ini dia menyebutkan bahwa masker Batak ini topeng Batak ini dimunculkan di acara kematian. Sementara yang beredar sekarang bukan acara kematian lagi tampilkan topeng Batak. Lebih topeng ini bukan di acara kematian, lebih baik di acara hiburan. Mungkin kalau teman-teman yang punya videonya ya atau mempunyai videonya bisa lah mungkin memberitahu ini, bisa dibagikan ke website kita ya di budayaindonesia.org. Iya. Itu aku pikir. Ya itulah. Ya. Tadi kan aku bertanya berkali-kali apakah ini cuma di kematian aja, karena dari artikel-artikel yang abang kasih itu banyak bicara soal digunakan dalam ritual kematian. Tadi ya aku sempat bertanya tapi kayaknya belum cukup terjawab nih. Digunakannya dalam bagian apa dalam prosesi kematian? Apa memang sebagai ekspresi berduka? Yang misalnya aku datang ke pemakaman seorang, aku pakai topeng, tapi aku tidak terlibat apapun gitu, aku cuma duduk aja. Atau memang ada hal lain yang terjadi gitu bagi si orang yang pakai topeng itu? Iya mungkin gak tahu juga sih, ini gue nggak bisa jawab itu. Kalau bagaimana cara kematian, makanya tadi kita coba kan kalau tema-tema yang punya videonya coba coba dibagikan dulu. Yeah. Supaya kita juga sama-sama belajar ini. Ya, kita sama-sama belajar lah. Karena yang aku lihat di sini itu mungkin referensi mengenai topeng Batak itu nggak banyak ya Bang ya? Iya. Dominan referensi yang abang dapat dari mana? Ya kebanyakan ada yang berbahasa Belanda. Terus lagi yang tadi yang saya sebutkan tadi dari kawan Pandiangan. Yaitu juga itu juga ada dia menceritakan di satu desa lah itu tentang tentang mos huda-huda. Ini dia. Oke. Ya, jadi kayaknya sih kalau untuk aku ya pertanyaannya sampai di situ aja. Tapi kalau teman-teman punya pertanyaan-pertanyaan lainnya, teman-teman bisa langsung layangkan pertanyaan di Instagram, di X atau Twitter, dan di social media kita lainnya. Salah satunya juga YouTube, karena nanti videonya pasti akan naik di YouTube. Sekian dari kami, ada kata-kata terakhir? Ya, itulah dulu kita pikir pembicaraan ini ya. Butuh Jadi istilahnya kalau kita bicarakan, kembali lagi kalau dari Bapak Pembina kami mengatakan supaya melestarikan budaya tradisional dengan cara yang tidak tradisional. Cara tidak tradisional adalah dengan membuat pendataan gitu. Ya. Dengan membuat salah satu yang membuat pendataan. Itu juga kalau tahu juga kan beberapa yang kita tahu udah banyak udah nggak nampak lah, ada yang sudah memang tersimpan
udah banyak nggak nampak lagi dia. Iya. Ya itulah kita perlukan apa namanya pendataan. Jadi itulah mungkin dari aku. Nah itulah, oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di diskusi Batakologi selanjutnya. Mau lihat Horas, jua-jua.